bagaimanakah ghalibnya keadaan seorang wali itu? Biasanya orang wali itu macam apa? Berkata Imam Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, jikalau dikata orang apakah keadaan yang ghalib, yang biasa, artinya ke atas seorang wali dalam keadaan sadarnya. Orang wali itu punya sadar kayak apa keadaannya, biasanya tingkah lakunya, tindak tanduknya kayak apa. Kami menjawab, keadaan yang ghalib, yang biasa ke atas seorang wali dalam keadaan sadarnya ialah senantiasa benar di dalam menunaikan hak Allah Ta'ala. Dia selalu benar dalam menunaikan hak Allah. Apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya dibereskannya. Apa-apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah diselesaikannya, dilaksanakannya. Dan senantiasa orang wali itu menaruh balas kasihan dan lemah lembut ke atas makhluk Allah. Sifat orang wali itu sifatnya orangnya lemah lembut dan kasihan kepada makhluk Allah, dan senantiasa berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk Allah. Di antara sebagian amalan-amalan para wali seperti Allahumma ghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad. Itu biasa amalan-amalan para wali. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah keaiban-keaiban umat Nabi Muhammad. Nah, itu doa-doa yang seringkali diamalkan oleh orang-orang wali. Bukti bahwa mereka itu berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk, dan senantiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka. Biasanya orang wali itu dan senantiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka makhluk. Orang-orang yang kesusahan biasa diselesaikannya, orang-orang dalam kesulitan dibantunya, orang-orang dalam keadaan sengsara diselamatkannya dengan akhlak yang mulia, dan senantiasa memulakan mencari ihsan, kebaikan daripada Allah untuk mereka dengan tanpa diminta daripada berbuat demikian, dan senantiasa menumpukan perhatian bagaimana usaha yang harus dibuat untuk keselamatan mereka. Jadi orang wali itu itulah pekerjaannya, hak Allah dilaksanakannya, namun hatinya selalu berusaha menyelamatkan makhluk Allah, hatinya selalu berusaha menyayangi makhluk Allah. Nah, itulah keadaan orang wali pada biasanya. Dan tidak ada rasa hendak membalas daripada kejahatan mereka. Orang menyakitinya, orang memfitnahinya, orang menjelikkannya, kada mau membalas, kada mau membalas. Dan sangat jauh orang wali itu dari perasaan dengki terhadap mereka. Orang wali malah dengki kada mau. Ada orang nyaman, alhamdulillah. Ada kawan dapat nikmat, alhamdulillah. Kada mau dengki, kada mau sakit hati bila kawan nyaman. Dan tidak mengharapkan sesuatu daripada harta benda mereka. Orang wali kada mau berharap terhadap harta benda orang. Mudahannya mau memberi aku, mudahannya mau menjami aku, kada mau berharap kepada harta benda mereka. Dan meninggalkan sifat tamak dengan apa cara sekalipun, dan senantiasa menjaga lidahnya daripada menyebut-nyebut mereka dengan jahat, dan daripada membilang-bilang kejahatan mereka manusia, serta tidak suka bertengkar, sama ada dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kada mau berdebat, kada suka kekerasan. Jadi artinya orang yang pengarasan itu kada mau orang wali. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud perkataan yang terakhir ini ialah seorang wali itu suka memaafkan.
suka memaafkan daripada menuntut hak-haknya di dunia ini. Dia dizalim padahal dia berhak untuk membalas, boleh untuk membalas, tapi dimaafkannya. Maka ia tidak menuntut dengan cara keras di dunia ini, dan ia juga tidak menuntut kepada mereka untuk dibayar di negeri akhirat nanti. Ada mau juainya, ada orang menyambat inya misalnya, kau hendak membalas, kena kau di akhirat silakan aku ambil amalnya. Kada mau juga kayak itu, kada wali ngarannya. Orang wali itu kasihan kalau ada makhluk ini masuk neraka, kasihan kalau ada hamba Allah ini masuk neraka, kasihan. Ada mau bang bakal mengambil amal orang. Kalau ada orang menyakiti mereka, mereka memaafkan, dunia akhirat dimaafkan. Kada mau pajang membalas di dunia atau mengambil amal kena di akhirat, itu kada mau. Allah berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalik min azmil umur. Maksudnya, dan sesungguhnya siapa yang bersabar dan mengampuni kesalahan orang lain, maka yang demikian itu termasuk daripada perkara yang sangat besar sekali. Orang ada hutang lawan inya, kada bayar, dan dimaafkannya, dan di akhirat pun kada akan kutuntut. Nah, itu kelakuan orang wali. Orang kada wali dia di akhirat ku ambil amalnya, nyebang ada hutang dua aku, nah biarnya kan neraka mati. Nah itu orang kada wali itu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan orang yang bertakwa itu mereka yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah itu cinta akan orang yang berbuat baik. Dan telah sampai riwayat kepada kami di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Imam Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala dengan sanad beliau daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum ayyakuna ka Abi Damdamin. Qalu wa man Abu Damdamin ya Rasulullah? Qal kana idza asbah qal Allahumma inni wahabtu nafsi wa 'irdi lak fala yashtimu man syatamah wa la yazlimu man zalamah wa la yadribu man darabah. Maksudnya, apakah seorang kamu, ujar Nabi nih, ujar Nabi, apakah seorang kamu lemah daripada mengikuti Abu Damdam? Ini ngaran seseorang. Apa kalian kada kawa meniru lawan Abu Damdam? Sahabat bertanya, siapa Abu Damdam itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau ialah seorang yang berdoa pada setiap pagi, Allahumma inni wahabtu nafsi wa irdilak. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku dan murwahku bagimu, diriku dan murwah kehormatanku bagimu. Maka oleh karena itu dia tidak mencaci orang yang mencacinya, dan tidak membalas kezaliman orang yang menzaliminya, dan ia tidak memukul orang yang memukulnya. Makna hadis ini ialah bahwa ia tidak mau mengkisas daripada orang yang menzaliminya. Seperti firman Allah Ta'ala, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Maksudnya, maka siapa yang melampau batas ke atas kamu, maka bolehlah untuk kamu membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang serupa seperti yang diperbuat mereka ke atas kamu. Kalau orang madahkan kita bungul, kita boleh madahkan inya bungul, boleh. Tapi amunnya orang wali kada mau membalas itu. Orang madahkan kita binatang, di kita ikan binatang juga, nah, boleh aja membalas itu, dibolehkan. Cuma kalau orang wali kada akan mau membalas seperti itu, walaupun boleh. Di antara karamat yang terbesar, berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya daripada sebesar-besar karamat wali itu ialah
kekalnya taufik Allah baginya untuk melaksanakan ketaatan dan terpelihara daripada dosa dan perkara-perkara yang menyalahi syariat. Ini karamat yang paling agung sudah. Karamatnya lebih hebat daripada berjalan di banyu, lebih hebat daripada terbang di udara, lebih hebat dari karamat lainnya. Karamat di mana orang ini selalu diberi Allah taufik untuk taat dan dijauhkan dari maksiat. Nah, ini sudah karamat. Ini bila berbuat kebaikan mudah, bila berbuat jahat dihalangi oleh Allah kada jadi. Nah, bila selalu demikian itu sudah karamat yang paling besar sudah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka masuklah di dalam perkara yang menyalahi syariat ini perkara-perkara yang bukan maksiat, seperti perkara yang makruh tanzih, dan seperti meninggalkan bersedap-sedap dengan syahwat yang disunnatkan meninggalkannya. Termasuk itu dia dijaga oleh Allah daripada bersenang-senang, berlezat-lezat dengan sesuatu yang bisa membuat dia lalai lupa kepada Allah.